Hai, nama gue Navahani, balik lagi sama gue yang belum tahu, welcome to my channel. Oh ya, kali ini gue pengen ngebahas gimana sih caranya buat ngedeketin cowok cuek. Soalnya gue tuh kan ngeliat dari TikTok gitu, terus dari Instagram, dari aplikasi-aplikasi yang lainnya. Banyak banget yang nanya, katanya gimana sih caranya biar ngedeketin cowok cuek, biar ngedeketin hati cowok cuek gitu maksudnya. Yang pertama-tama, jadi diri sendiri. Kalau misalkan kalian jadi diri sendiri, pasti kan cowok itu menilai dong sifat kalian kayak gimana. Kalau misalkan kalian jadi orang lain, ya pasti kalau misalnya kalian udah pacaran nantinya atau menjalani hubungan yang lebih serius dari pacaran, pasti kan dia mikir kalau kalian tuh ternyata cuma berpura-pura di depan dia, ya kan? Terus yang kedua, kalian pertama-tama kalau misalkan kalian belum ngedapetin hati si cowok itu, hati si doi, yang pertama-tama kalian jaga image. Kalau misalkan awalnya dia emang kelihatan cuek banget, bener cuek banget, ya kalian sekedar ngelirik aja, tapi ya jangan cuek banget. Terus kalau misalkan dianya juga masih cuek aja, terus kalian tuh coba ngobrol sama mereka, kayak ajak pembicaraan topiknya ringan-ringan gitu. Kalau misalkan nanti lama-lama kalian kayak ngobrol sama dia, terus dia lama-lama nyaman, pasti kan seenggaknya naik level dikit gitu. Kayak yang awalnya cuma teman, terus lama-lama deket kayak misalnya jadi sahabat gitu. Atau mungkin kalau misalkan dianya nggak mau yang ada nggak mau ada yang namanya sahabat, kan bisa aja dia langsung ngajak kalian kayak pacaran kayak gitu kan. Karena rata-rata cowok yang aku dapet itu tuh cuek semua gitu, tau gak sih? Nah, karena kayak gitu aku pengen banget kayak ngasih tips ke kalian. Kalau sama sekarang aku bukan pacaran lagi, tapi udah tunangan. Terus kalau bisa itu kalian jadi pendengar yang baik buat dia gitu. Kalau misalnya dia kayak lagi butuhin pendengar, kalian kayak sebisa mungkin jadi pendengar yang baik. Pokoknya jadi pendengar yang baik. Terus kalian tuh juga harus bisa dewasa. Kalau misalnya mereka kalian sifatnya masih kayak anak-anak, terus walaupun cuek itu kan nggak berarti mereka sifatnya dewasa banget kan. Nah, intinya kalian harus bisa ngambil hati mereka dengan sifat kalian, misalnya kayak sifat kalian yang dewasa, atau kayak dari pola pikir kalian, dari perilaku kalian gitu deh. Pokoknya kalau misalnya mereka masih belum luluh juga dengan sifat-sifat kalian, coba aja kayak jadi orang yang asik bagi dia. Biasanya kalau misalkan kalian punya sifat yang istilahnya bobrok gitu, biasanya cowok cuek itu lebih gampang tertarik. Ya nggak tahu sih kenapa rata-rata kayak gitu. Kalau misalkan ceweknya itu bobrok dan cowok cuek, rata-rata malah banyak yang jadi gitu. Soalnya aku pribadi sifat itu aslinya bobrok. Kalau misalkan kayak di depan cowok yang nggak bener-bener aku suka gitu, kalau misalkan di depan cowok yang bener-bener aku suka tuh, aku kayak gimana sih, jadi pokoknya jadi gitu deh, jadi beda, jadi 180 derajat gitu, beda banget. Jadi kayak cuek, jadi dingin kalau bener-bener suka ya sama cowokku sekarang tuh. Pokoknya ya gitu deh, pokoknya kayak sejual mahal, kayak cuek kayak gitu. Padahal dia tuh juga cuek, tapi nggak tahu kenapa ya bisa suka gitu, aneh. Pokoknya tuh ya sebisa kalian aja. Kalau misalnya kalian bisa kayak jaga image dan dianya tertarik, ya itu berarti keberuntungan kalian. Tapi kalau misalkan nggak bisa, ya pokoknya jadi orang yang asik bagi dia. Kalau misalkan kalian udah jadi orang yang asik bagi dia, kan lama-lama deket. Kalau misalkan udah deket, pasti lama-lama naik dong levelnya, yang dari temen terus bisa jadi pacar, bisa jadi lamar gitu kan. Terus kalau misalnya udah baper, tinggal deh. Enggak deh, bercanda. Kalau udah dapet ya udah, jangan disia-siain gitu. Karena berlaku cuy, karena gue juga pernah gitu, pernah ngerasain. Pokoknya pernah ninggalin orang pas lagi sayang-sayangnya, terus tiba-tiba dapet karma. Gue juga pernah tuh ditinggalin sama orang pas gue lagi sayang-sayang ya, parah banget ya. Gitulah pokoknya, udah lah, ini skip aja, nggak penting juga. Nggak punya mantan, sorry. Mantan dibuang aja ke laut. Bercanda, maaf ya, nggak mau kena sial. Soalnya mantan aku yang kedua gitu deh, kalau misalkan nggak ngakuin punya mantan, disumpahin sial, emang mantan laknat. Pokoknya kalau misalkan kalian pengen ngedapetin hati cowok cuek, ya kalian jadi diri kalian sendiri, tetap enjoy. Jangan dianya udah cuek, kalian cuek, jadi ikut-ikut cuek gitu. Kalau misalnya kalian juga cuek, dianya cuek, ya siapa duluan dong yang mau buat ngedeketin. Kalau misalnya kaliannya juga gengsi, dianya gengsi gitu kan, pasti nggak bakal ada yang bisa mulai topik duluan. Karena rasa gengsi ya bikin semuanya tuh jadi fatal. Soalnya sumpah jujur ya, aku tuh dulu juga kayak gitu dan kayak bikin fatal gitu, tau gak sih? Terus karena itu
aku tuh kayak dibilangin sama teman-teman aku, sama sahabat-sahabat dekat aku, dibilang kalau misalkan emang lu bener-bener sayang sama dia, ya udah nggak usah gengsi, belum dicoba aja udah takut, gimana kalau misalkan nanti digitu-gituin. Makanya kalian kalau misalnya kalian emang beneran cinta sama dia, udah bener-bener sayang gitu kan ya, kayak gak ikhlas banget kalau misalkan ngeliat orang yang kalian sayang walaupun dia tuh cuek banget, jutek, terus kayak gimana gitu lah intinya, dekat-dekat sama cewek lain kayak gak ikhlas gitu kan pasti kalau misalnya ngeliat orang yang kita sayang dekat sama cewek lain, atau bahkan cowok yang kayak gitu ke ceweknya. Ya kalian tunjukin dong kalau kalian tuh sayang, tunjukin, perhatiin, nggak usah pakai kata-kata deh, sekarang tuh udah gak nyaman cuy pakai kata-kata doang. Semua orang juga bisa, anak bayi sendiri juga bisa tinggal bilang ih aku sayang sama kamu, aku juga bisa cuy kalau cuma ngomong doang. Kan sekarang tuh zaman butuhnya dengan tindakan cuy. Kalau misalnya nggak ada tindakannya percuma dong. Kan sekarang tuh udah nggak butuh kata-kata tuh ya gimana sih, udah istilahnya kayak buang ludah sembarangan di trotoar. Kalau sekarang tuh ya, zaman sekarang udah kayak gitu, udah nggak ada harganya lagi. Semua orang juga bisa ngomong pakai kata-kata doang. Semua tuh sekarang dibutuhin tindakan. Kalau kalian bener-bener sayang sama orang yang kalian sayang itu, tunjukin, gak usah gengsi. Kalau misalkan yang bener sayang dan kalian gak mau kehilangan mereka, takut kehilangan mereka, tunjukin apresiasi, pokoknya kasih apresiasi. Dan kalau misalkan kalian udah ngedapetin cowok cuek, ya jangan sekali-kali kalau misalkan dia nunjukin rasa sayang ke kalian, terus kalian tuh kayak cuek juga, kayak bersikap biasa aja, karena cowok juga bisa kecewa. Gimana sih, ya sama aja dasarnya kayak kita. Kalau misalnya kita ngasih, misalnya ya ini contoh, kalau misalnya kita ngasih kado, ngasih hadiah ke cowok kita, ke pacar kita, ke siapapun itu, pokoknya orang yang kita sayang, dan mereka tuh gak ngapresiasiin dengan bahagia gitu, dengan senang, dengan gembira, biasa aja dengan pemberian kita, apa yang kita kasih, pasti kan kita sedih sendiri kan, kayak ih apaan sih, jangan-jangan mereka gak suka sama apa yang gue kasih, kayak gitu kan pasti, kayak kok dia biasa aja, jangan-jangan dia nggak respect sama apa yang gue beri, kayak gitu kan pasti kita mikirnya jadi netting. Mereka juga sama cuy, karena mereka walaupun mereka cowok, ya mereka juga punya perasaan, semuanya juga pasti kayak gitu, punya rasa kecewa. Jadi kalau misalnya kalian udah dapet hati cowok yang cuek, apalagi itu kan susah banget kan, butuh perjuangan. Kalau misalnya kalian pengen dapet cowok yang cuek, nah jangan sekali-kali bikin mereka kecewa, karena kecewa yang orang yang cuek itu lebih sadis bro. Kalau misalnya sekali udah kecewa, ya udah selamanya bakal kecewa. Karena aku sendiri pun orangnya cuek, kalau aku jujur. Banyak sih yang bilang aku jutek, tapi ya gimana sih, mukanya emang kayak gini cuy, mau diapain lagi, emang mukanya tuh kelihatan kayak jutek-jutek gitu, tapi aslinya nggak jutek. Kalau misalkan kalian yang udah kenal, ya nggak bakal jutek. Banyak gitu deh. Kalau misalkan kalian udah ngedapetin cowok yang menurut kalian cuek dan kalian emang sayang banget, pokoknya apresiasiin, terus perjuangin, jangan kayak tadi aku ya udah dibaperin terus pergi. Nggak, itu aku bercanda, jangan didengerin. Dan kalau kalian nggak bisa ngedapetinnya dengan cara kayak gitu, coba kalian kayak deketin temen-temennya, kayak awalnya main sama temen-temennya. Tapi biasanya sih kalau caranya kayak gitu malah bikin mereka tuh nggak respect, nggak enjoy gitu, karena udah ketara banget kalau kalian tuh pengen ngedapetin mereka, pengen ngedapetin si doi itu yang menurut kalian tuh cuek. Jadi menurut aku ya jangan ngedeketin temennya, soalnya kalau ngedeketin temennya itu bakalan berakibat fatal, violet banget kalau menurut aku. Karena kalau misalkan kalian ngedeketin temen-temennya dulu, itu kan pasti udah tahu temen-temennya, terus kayak ngebuat si doi tersebut ngerasa nggak nyaman karena kehadiran kalian. Karena biasanya kalau misalkan cowok cuek, terus habis itu kitanya ngedeketin cowok cuek itu, dan kita ngedeketin dari temen-temennya, pasti kan temen-temennya bakal ngeledekin dia dong, kayak bilang ih cie, si Z nyamperin lu tuh, kayak gitu-gitu kan. Terus kayak bikin iya apaan sih, gue gak suka sama dia, kayak malah dia ngeluarin kata-kata yang bikin kita tuh nggak enak di hati. Jadi kayak ngerasa ih kok kayaknya dia nggak suka sama gue, apa gue kurang cantik mungkin, kayak gitu kan kita mikirnya. Tapi tuh aslinya enggak ya, karena mereka tuh nggak suka kalau diledekin. Karena gue sendiri pun juga kayak gitu. Kalau misalkan pengen ngedeketin cowok cuek, nggak usah deh kayak nanya-nanya lo lagi ngapain, itu tuh nggak banget cuy. Sekarang tuh udah nggak kayak gitu lagi zamannya, tapi kayak langsung ada di sebelahnya. Karena yang dibutuhin sekarang tuh ya pertemuan. Sekarang tuh yang dibutuhin pertemuan, bukan cuma kayak kata-kata, janji, atau hal lainnya kayak gitu. Karena yang dibutuhin sekarang yang benar-benar ada, yang benar-benar nungguin. Kalau misalkan kalian yang nggak bisa, ya pokoknya jangan nunjukin kalau kalian tuh suka sama mereka. Kalau misalkan kalian nunjukin kalau kalian suka sama mereka, bisa jadi mereka tuh pergi. Karena dari dulu ya gue mikirnya kayak gitu cuy. Kalau misalkan gue nggak deketin cowok yang menurut gue cuek, ya gue awalnya sejual mahal, terus habis itu
Kalau misalkan udah kayak sojol mahal, gue tuh nggak bakal mau nunjukin kalau gue tuh suka kayak sama cowok gue yang sekarang. Sebenarnya gue tuh udah deket sama dia dari kecil. Terus gue tuh dari dulu nggak pernah nunjukin kalau gue tuh suka. Dia waktu kecil emang sempet nembak gue, tapi gue tolak. Terus akhirnya ya gitu deh, nggak tahu gimana, intinya sekarang ya kayak gitu. Dan biasanya cowok-cowok itu lebih suka sama cewek yang bisa bikin dia tuh nyaman. Terus juga yang kayak terbuka sama dia, yang bisa bikin dia tuh terbuka lebar sama kalian. Pokoknya gimana pun caranya, kalian pertama-tama bisa-bisain kayak bikin dia tuh mau cerita panjang lebar tentang kehidupan dia. Kalau misalkan dia udah mau cerita panjang lebar kehidupan dia sehari-hari, atau ya gitulah intinya, udah bisa dipastikan itu ya, kalau dia tuh tertarik sama kalian, dia tuh nyaman sama kalian karena yang sifat kalian, bisa jadi. Dan mungkin ada hal-hal lain yang bikin mereka tuh nyaman sama kalian, respect sama kalian, jadi mereka mau terbuka. Karena cowok cuek tuh damage-nya bukan main cuy. Terus juga kalau misalkan mereka tuh udah kayak cinta sama satu cewek, ya udah nggak bakalan deh cinta-cinta sama yang lain. Terus juga kalau misalkan mereka tuh udah gimana ya, udah cinta banget, pasti mereka bakalan bucin, namanya bucin ya. Walaupun bucin mereka tuh nggak bakalan bucin banget kayak orang-orang pada umumnya, kayak misalnya masang-masang di snap kayak gitu. Ya jangan harap deh kalau cowok kalian tuh cuek di pasang-pasang snap. Ya pokoknya siap-siapin mental kalian aja. Kalau misalkan kalian pengen diperhatiin, ya mungkin mereka bakalan lebih terbuka lagi tentang hubungan kalian tuh nanti. Misalnya kayak udah nikah gitu, kalau misalkan masih pacaran mungkin mereka masih kayak ragu, takut gitu kali ya. Mungkin kalau misalkan kalian menurut dianya cantik, dia bakalan nutupin karena mungkin takut kalian diambil kali sama orang lain. Kan biasanya kayak gitu, dipasang di snap terus tiba-tiba pasangannya hilang gitu kan, kayak pulpen. Bisa-bisa kalian aja gimana caranya buat ngeluluhin hati cowok cuek. Soalnya biasanya kalau aku pribadi, kalau misalnya pengen ngeluluhin cowok yang cuek kayak gitu, itu biasanya ya pertama-tama topik-topik ringan, terus nggak bakal aku nunjukin ke siapapun kalau aku tuh suka sama dia. Pertama-tama aku bakal jadi temennya dulu, temen-temennya, maksudnya jadi temennya yang nggak ngeliatin kalau aku tuh suka. Karena biasanya cowok-cowok itu nggak bakal tertarik sama yang suka sama dia lebih tertarik sama orang yang bertolak belakang sama dia. Pokoknya jangan niru gaya dia, jangan niru semuanya gitu deh. Pokoknya kalau misalkan kalian gak suka sama dia ngeliatnya kalian tuh gak suka sama dia bakal lebih tertarik. Kalau misalkan kalian nunjukin ngejar-ngejar banget gitu ke dia pasti gak bakal tertarik, kayak malah jijik, tau gak sih, kayak ilfeel. Lu bayangin deh kalau misalkan lu dikejar-kejar sama cowok yang lu tuh gak suka gitu, gimana rasanya? Gak enak kan? Nah itu yang dirasain. Jadi ya jangan mikir di mereka doang, mereka gak suka sama kalian tuh kenapa. Kalian juga harus introspeksi diri. Kalau kalian ada di posisi mereka, pasti juga sama kan kayak gitu. Kalau misalkan kejar-kejar sama orang yang kalian suka, malah tambah jijik kan, tambah ilfeel. Ya mereka juga sama cuy, karena mereka juga manusia biasa, sama kayak kita. Jadi punya perasaan juga. Apa yang kita rasain ya mereka juga sama rasain. Kalau misalkan mereka gak suka, ya gak bakal suka, sama kayak kita. Kalau kalian udah dapet cowok cuek, jangan disia-siain. Karena mereka tuh kalau udah sayang, sekalinya sayang sama cewek, benar-benar tulus. Bisa aja sampai ke jenjang yang lebih serius kalau misalnya kalian tuh bisa tahan sama sikap mereka, dan mereka juga bisa tahan sama sikap kalian, bisa ke sampai jenjang yang serius. Karena mereka kalau misalkan udah sayang gak main-main, ya emang benar-benar sayang sama kalian. Dan kalau misalnya kalian ngerasa bosan sama mereka, coba kalian inget-inget lagi, kalian reply gitu, kayak baca-baca chat kalian. Awalnya gimana perjuangan kalian buat ngedapetin mereka, karena kadang aku juga kayak gitu. Kadang aku juga ngerasa bosen gitu, capek sendiri. Bukan capek sama sikapnya, ya adalah problem. Ya aku gak bisa cerita sekarang, mungkin nanti ada saatnya. Pokoknya kalau kalian ngerasa bosan kayak gitu, kalian coba inget-inget yang bikin kalian tuh nggak bosan lagi sama mereka. Khususnya buat para cowok, biasanya kalau kalian udah bosen itu kan kalian bakalan ninggalin. Jangan deh, apalagi kalau misalkan kalian dapet cewek yang udah benar-benar sayang sama kalian, mau berjuang. Apalagi kalian yang awalnya cuek, terus abis itu ceweknya udah bener-bener mati-matian buat ngedapetin kalian, terus udah ngebuang rasa gengsi buat kalian, udah ngebuang segalanya. Yang tadinya pemalu jadi barbar, jadi bobrok gitu, udah ngebuang semua rasa-rasa takutnya dia, rasa gengsi yang ada di hati, ya ada di hati kita tuh. Itu patut banget kalian perjuangin. Kalau kalian bosen ya pokoknya jangan sekali-kali kayak mikir kalian pengen udahan, terus kalian mikir kalau kalian tuh
pengen ninggalin mereka, karena mereka juga cuma manusia biasa coy, mereka juga punya hati. Pokoknya kalau misalkan orang yang tadinya bener-bener care, yang tadinya cerewet, terus tiba-tiba diam 1000 bahasa, ya berarti karena kesalahan kalian, karena kalian, sikap kalian lah yang bikin kita tuh capek. Pasti ada sebabnya dong. Gak mungkin kalau misalkan orang tiba-tiba diam tanpa sebab. Kalau misalkan orang yang tadinya peduli, care, terus tiba-tiba diam, ya berarti karena kalian kenapa gitu kan, introspeksi diri aja. Semua juga punya rasa bosen, bukan cowok doang, cewek juga punya rasa bosen. Walaupun kalian mungkin mikir cowok lebih cepat bosennya daripada cewek, tapi cowok tuh kalau misalkan bosen pasti gampang balik lagi kan. Buat balik lagi ke ceweknya tuh gampang. Tapi coba kalian tuh pikir, cewek tuh berulang kali, ribuan kali kalau mikirin rasa bosan, terus habis itu mau pergi gitu aja, mau pergi itu tuh nggak gampang, ribuan kali, harus ribuan kali. Tapi sekali kita udah pergi, kita nggak bakal balik lagi ya, karena udah bener-bener sakit hati. Kalau kalian emang sama-sama sayang, pokoknya perjuangin selagi masih sama-sama ada. Pokoknya berjuang bareng-bareng. Nggak ada tuh yang namanya jatuh cinta berjuang sendirian. Karena kalau misalnya berjuang sendirian itu tuh, karena kalau kalian kayak berjuang sendirian itu tuh hubungan atau cicilan kredit rumah sendirian yang nanggung gitu kan. Kredit rumah aja bisa berdua cicilnya sama pasangannya lah. Kalau misalnya kalian berjuang sendirian, itu apa dong nyebutnya, ya kan? Jadi kalau misalkan udah ngerasa berjuang sendiri, udah mending kalian juga sama-sama tinggalin aja, bye gitu kan istilahnya. Intinya buat kalian yang lagi sekarang ngejar cowok cuek gitu kan, kalian semangat aja, pokoknya semangat. Nggak bakal ada usaha yang mengkhianati hasil. Kalau misalnya kalian sabar nunggu, sabar akan semuanya, pasti bakalan berakhir indah. Pokoknya percaya sama keajaiban Allah. Kalau misalnya kalian percaya, pasti bakal dapet hati dia. Tapi kalau kalian nggak percaya, ya nggak bakal dapet coy. Karena kalau kita munah juga nggak bakal dapet. Kayak dulu aku tuh munah sama cowok aku yang sekarang, terus nggak dapet sampai akhirnya temen-temen aku, sahabat-sahabat aku maksa banget buat aku tuh jujur ke dia kalau aku tuh masih sayang, kalau aku tuh bukan nolak dia. Emang dulu aku bukan nolak dia, tapi ya dia nembaknya kecepatan, jadi ya aku nggak mau. Gimana sih, kelas 5 SD udah ditembak aja, gimana nggak kecepatan ya. Makanya aku nggak mau, tapi akhirnya sekarang ya aku udah sama dia, alhamdulillah. Jadi ya nggak mau lagi, kayak nggak mau ngelakuin kesalahan yang sama buat kedua kalinya. Jadi sebisa mungkin ya aku kayak menjaga dia, menjaga baik-baik gitu. Udahlah, kalau misalkan aku cerita bisa aku nangis. Aku tuh orangnya gampang kebawa perasaan guys. Kalau misalkan ada yang bikin aku inget-inget sedikitnya sedih aja, itu tuh bisa nangis. bisa banjir ini gitu. Terus juga temen aku ada yang kayak senasib gitu sama aku kan, dia juga ditembak sama cowok, tapi dia tuh munah. Dia ditembak juga sama kayak aku, masih kecil. Dia nembaknya kecepatan coy. Ya mikir dong, kalau aku tuh masih mending kan, kalau gue masih mending kelas 5 lah. Kalau dia temen gue tuh ditembak sama cowoknya kelas berapa, ada bisa nebak gak? Bayangin coy, kelas 2 SD, 2 SMP mah mending, ini 2 SD, gila. Bayangin tuh, kelas 2 SD ditembak coy. Dia minta jadi ceweknya, cowoknya itu minta jadi ceweknya. Nggak mau lah, nggak mikir kan, masih kecil banget. Gue juga nggak mau kali, gue aja yang kelas 5 nolak, apalagi yang kelas 2 SD. Intinya faktor utamanya jangan munafik. Kalau misalkan mereka udah nunjukin rasa sayangnya ke kalian jangan munafik deh, jangan sesekali munafik. Karena kalau kalian munafik, kalian sendiri yang bakal nyesel di kemudian harinya. Bukan sekarang, iya mungkin bukan sekarang, tapi nanti kalian bakal nyesel nanti. Karena kalau sekarang ya kalian mungkin gak bakal ngerasain penyesalannya gimana, tapi nanti di saat dia udah benar-benar pergi dan ngilang dari kehidupan kalian bakalan kayak ngerasa ada yang kurang, ada yang hampa. Kayak sebagian hidup kalian tuh kayak rasanya kosong gitu, yang biasanya selalu ada tiba-tiba jadi gak ada. Itu benar-benar bakalan ngerasa kehilangan banget kan. Jadi jangan munafik. Kalau misalkan kalian emang udah pacaran gitu sama mereka dan kalian kangen, ya bilang aja. Karena gak semua cowok pun tahu kalau kalian tuh kangen, gak semua cowok tuh tahu.
karena cowok juga manusia, mereka nggak semuanya peka, sama kayak kita ada yang pekaan, ada yang enggak. Jadi ya gitu, kalau kalian benar-benar kangen, kelas aku pernah bilang kalau misalkan kita kangen sama cowok kita, atau kalian sebagai cowok kangen sama cewek kalian, bilang aja, nggak usah gengsi, karena kalau di kode-kodein pun nggak bakal peka. Jadi lebih baik jujur, karena kalau kita jujur ya kita langsung to the point dong, kita minta apa yang kita mau pasti bakal langsung diturutin kok. Tapi kalau misalkan nggak diturutin ya mungkin dia maunya secara langsung, bukan dari chat gitu. Misalnya kalian bilangnya dari chat gitu ya, terus cowok kalian tuh kayak biasa aja, kayak nggak ada respon apapun gitu, mungkin dia bakal ngasih hadiah atau apalah gitu. Tapi nanti pas udah ketemu gitu secara langsung, kalian yang sekarang lagi berjuang buat ngedapetin hati cowok yang cuek, atau yang lagi berjuang buat mempertahankan cinta sama orang yang cuek, mau itu cewek mau itu cowok, I'm proud of you. Soalnya ya mempertahankan orang yang cuek itu susahnya bukan main cuy, sumpah bener-bener susah banget, apalagi ngadepin sifat mereka yang cuek dan gak peka gitu. Kayak mau ngapa-ngapain tuh selalu ada aja yang bikin kesel gitu kalau misalkan lagi nggak peka. Kadang kalau misalkan cowok aku sendiri lagi nggak peka, aku biasanya aku jeplakin, tau nggak sih, nggak pakai omong-omongan gitu lah, aku nggak bakalan diem, pasti kayak langsung ngomong kayak, lo tuh nggak peka banget sih, udah tau gue tuh pengen kayak gini, gue pengen kayak gitu, lo tuh peka kenapa kayak gitu kalau aku. Ya aku lebih suka jujur daripada nggak diomongin. Kalau misalnya nggak diomongin belum tentu kan mereka tahu apa yang aku mau, jadi yang mending aku jujur. Saya semangat buat kalian, kebahagiaan tuh bakal datang menyertaimu. Pokoknya kuncinya sabar. Kalau kalian sabar, pasti bakalan dapet apa yang kalian mau. Semangat!